dengan menanamkan batang besi ke lengannya. Lalu dia menghentikan laju virusnya agar tidak sampai di otak dengan mencekik lehernya sampai hampir sekarat. Cerita diawali dengan sebuah kereta penumpang yang diserang oleh gerombolan zombie. Hingga tiba-tiba seorang penumpang wanita menengok ke jendela dan dikagetkan oleh zombie yang menarik rambutnya. Beruntungnya dia diselamatkan oleh tentara dan menembaki zombie tersebut. Lalu seorang tentara ketika menembaki zombie dengan senapan tergigit oleh zombie dan tentara yang tergigit harus segera bunuh diri karena dirinya sudah terinfeksi dan tidak terselamatkan. Di lain sisi, kita diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Ikoma yang sedang meneliti senjata yang melawan para zombie. Keesokan harinya, kita diperlihatkan tokoh utama kita yang ternyata mempunyai pekerjaan sebagai teknisi kereta. Lalu di sela-sela bekerja, dia mendiskusikan dengan sahabatnya yang bernama Takumi tentang senjata yang ditelitinya, dan Takumi memberikan solusi bagaimana jika mengupgrade-nya dengan menambah daya ledaknya agar bisa menghancurkan jantung para zombie. Dan masukan itu diterima oleh Ikoma. Lalu di sela-sela mereka mengobrol, datang seorang putri dari penguasa daerah tersebut yang bernama Ayame, yang ingin memperbaiki senapannya agar bisa digunakan kembali. Karena Ikoma adalah teknisi yang mahir, dia dipanggil untuk membantu memperbaiki senapan milik Tuan Putri tersebut. Dan Ikoma menanyakan untuk siapa senapan ini akan diarahkan. Dan ketika si Tuan Putri Ayame mau menjawab, dia dikagetkan dengan kedatangan kereta yang akan masuk di stasiun mereka. Sebelum penumpang turun, mereka harus dicek satu persatu untuk memastikan apakah ada yang terinfeksi atau tidak. Di saat Ikoma melaksanakan tugas untuk membersihkan sisa-sisa para zombie yang tertabrak, dia dan Takuma menemukan daging para zombie dan mengambilnya untuk diteliti lebih lanjut. Lalu kita diperlihatkan seorang anak kecil yang songong dan tidak mau diperiksa, yang ternyata itu adalah tamu kehormatan keluarga bangsawan di sini. Dia bernama Mumami. Lalu di saat semua mata tertuju pada tamu kehormatan, tiba-tiba ada seorang penumpang yang dituduh terinfeksi. Penumpang itu mencoba kabur, tetapi para tentara menghentikannya. Ketika para tentara ingin menembak penumpang yang terinfeksi, Ikoma, seorang pahlawan, tiba-tiba menghentikan para tentara dan mengatakan bahwa seseorang yang terinfeksi harus ditahan selama 3 hari dulu untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan tersebut. Tetapi bukannya didengar, malah Ikoma yang dihajar para tentara. Tiba-tiba di saat Ikoma dihajar, penumpang tadi melarikan diri. Dan di saat bersamaan, para tentara yang panik lalu menembaknya. Dan penumpang itu pun tewas. Lalu membuktikan bahwa penumpang tersebut tidak terinfeksi atau mereka salah sangka. Di malam harinya, Mumai yang bosan berjalan-jalan menemui Ikoma yang tengah dipenjara. Dia penasaran kenapa Ikoma menghentikan para tentara untuk membunuh penumpang tadi. Lalu dia menjawab, "Kita boleh takut, tapi jangan sampai menghilangkan rasa kemanusiaan." Lalu di malam hari, kedatangan kereta api kedua yang ditunggu telah datang. Tetapi ternyata kereta tersebut sudah dikuasai oleh para zombie. Dan karena sudah dikuasai para zombie, kereta tersebut tidak terkontrol dan akhirnya menabrak pemukiman para warga. Lalu para zombie menyerang semua penduduk di dalamnya tanpa terkecuali. Ketika lonceng berbunyi,
Ikoma mencoba melarikan diri dari penjara dan mengambil alat dia yang di atas bukit. Para zombie menyerang wanita, anak-anak, dan semua penduduk yang tersisa. Di lain sisi, kita diperlihatkan para bangsawan yang ingin memastikan ke dalam kereta yang bisa untuk dikendarai lagi. Lalu Ikoma yang tahu bahwa zombie dapat dipancing dengan darah manusia, dia menggoreskan pisau ke lengannya agar zombie mengejarnya. Sesampainya di tempat tinggalnya, Ikoma lalu mengambil senjata yang ditelitinya. Ketika menunggu kedatangan zombie yang tidak disangka bukannya masuk melalui pintu depan, zombie tersebut masuk melalui atap dan langsung menyerang Ikoma. Pertarungan sengit pun dimulai. Dan akhirnya Ikoma berhasil menembak jantung zombie dengan senjatanya sampai tembus. Di saat dia merayakan kemenangannya, ternyata lengannya tergigit oleh zombie. Ikoma yang tidak mau berputus asa dengan keadaan, dia mencoba menghentikan infeksinya dengan menanamkan batang besi ke lengannya. Lalu dia menghentikan laju virusnya agar tidak sampai di otak dengan mencekik lehernya sampai hampir sekarat. Di saat-saat terakhir, Ikoma yang sekarat berhasil menghentikan laju virusnya ke dalam otak dan melepaskan ikatan yang akan membunuhnya.